Ini yang bahaya, saudara. Yang dipermainkan siapa? Jiwa kita. Setan tahu kok. Kalau setan tuh tahu gini, manusia tuh tahu gini, kalau dia udah dapat berkat, pasti bersuka cita. Pasti. Karena gini, setan juga mengetahui sifat manusiawi manusia. Tapi Yesus gak ajar itu. Paulus gak ajar itu. Paulus gini, ada berkat gak ada berkat, aku ditentukan destiny, my destiny, tujuanku adalah mencapai garis finish. Amin. Next. Nah ini dia nih, 1 Korintus 9 pasal yang 1 Korintus 9 ayat ke 23. 1, 2, 3. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Paulus melakukan itu semua, lari supaya ini loh, supaya dia mendapat bagian di dalamnya. Dalam bahasa Ibrani ini, defekus, apa? Defekus, artinya gini, tujuan tertinggi manusia untuk melekat kepada Tuhan. Saudara tahu? Ini yang gagal. Ini yang gagal kepada manusia dan yang kepada Adam. Saat Adam di Taman Eden, dia sudah menjadi satu dengan Tuhan, betul? Sebelum jatuh dalam dosa. Betul dalam dosa. Ketika dosa masuk kepada DNA manusia, semua rusak. Semua rusak. Gak ada yang tidak rusak. Alkitab mencatat semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang. Tapi gini, siapa yang memulihkan? Cuma satu. Yesus datang untuk menebus. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Yesus menebus, itu dispor, itu bagian dia. Bagian dia. Urusan lari ke finish, itu bagian saudara dan saya. Amin. Jadi gini, yang penting aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Aku pasti selamat. Tunggu dulu, kalau kita masih dikasih umur panjang, berarti kita harus berlari mencapai tujuan Tuhan. Kita gak bisa menjadi orang Kristen yang pasif. Kita harus lari, kita harus confirm, kita harus firm, harus kuat, harus tegas dengan apa yang terjadi di dalam area di dunia ini tuh harus tegas, saudara. Amin. Makanya ini defekus itu gini, tujuan tertinggi manusia. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Saudara tahu Injil itu apa? Apa? Kabar baik. Gospel. Injil is gospel, betul? Kabar baik. So ini, Paulus harus berlari supaya dia masuk ke gospel. Kalau kamu gak lari berjalan, gospel gak ada di dalam hidupmu. Injil gak akan pernah ada. Aku berlari begitu rupa karena apa? Karena Injil, karena gospel. Nah, kalau Injil itu kalau dibedah lagi panjang, saudara. So ini aku berlari sebegitu rupa karena aku pingin apa yang Adam gagal, aku akan genapi. Halo, amin. So Adam sudah gagal, tapi Paulus tahu revelation ini, Paulus tahu pewahyuan ini. Aku harus berlari supaya apa yang Adam gak bisa, aku harus bisa. Gimana? Membalikkan posisi semula. Amin. Membalikkan posisi semula. Identitasnya harus jelas. Dia gak mau menjadi orang yang hanya pembawa Injil itu. Dia gak mau. Karena makanya di ayat yang slide sebelumnya dia bilang gini, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia tahu aku gak mau cuma ngecap, aku gak mau cuma calo, ayo dong semangat. Dirinya sendiri gak lari, gak bisa, betul? Dia calo kan, calo rohani, gak mau dia. Makanya dia tahu nih, aku juga lari. Aku mengajarkan kamu, aku juga lari loh, sebegitu rupa. Aku mengalami karang kapal, betul gak? Paulus, aku disiksa, aku dianiaya,
dia berlari begitu rubah karena dia fokus kepada Tuhannya untuk mencapai untuk mencapai itu defekus, itu tujuan tertinggi manusia untuk melekat kepada Tuhan. Makanya Paulus tahu revelation ini. Dulu aku ini adalah benih lahir dari dosa, tapi ketika Kristus menjumpai aku, berarti aku harus lari. Makanya Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ingat waktu di jalan, ada cahaya, terus dia buta kan? Apakah dia stop sampai situ? Enggak. Dia mengalami pembaharuan akal budi. Kalau cuma Rasul Paulus aku ketemu nih sama Tuhan Yesus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Terus aku bersaksi, aku bertemu Yesus. Gak sampai situ, saudara. Paulus lari mengenapi panggilan Tuhan. Larinya begitu rupa seperti dia ada di dalam gelanggang pertandingan. Dia gak mau jadi kayak orang Kristen pada umumnya. Dia gak mau. Sekalipun imannya sama, tempat ibadahnya sama, tapi pribadinya harus lain.